masukan berkaitan dengan kepemimpinan Pak Panuri, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Kami teman-teman JKB ingin belajar secara langsung dengan Bapak tentang bagaimana Pak Panuri memimpin sekolah ini sekitar sudah 4 tahunan. Saya yakin banyak hal yang akan didapatkan pagi hari ini. Yang pertama, Pak Panuri, bagaimana Pak Panuri mengidentifikasi, melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah ini, baik dari siswanya maupun dari Bapak Ibu gurunya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah ini? Ya, terima kasih tentang Pak Safi, Bu Rina, ya, Bu Widi, Bu Dia. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang paling sulit bagi seorang pimpinan, karena keputusan apapun pasti akan mengandung suatu resiko baik positif maupun negatif. Tapi seorang pimpinan jangan sampai kita tidak berani mengambil keputusan, karena keputusan seorang pimpinan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, prinsip dari mengambil keputusan yaitu adalah yang utama dan pertama adalah bagaimana keputusan itu bisa menyenangkan bagi semua pihak. Menyenangkan bagi semua pihak, atau dengan kata lain win-win solution. Nah, itu ya. Itu prinsip. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang menyenangkan hanya satu pihak. Ibarat ada yang katanya bahasa Indonesia itu seperti membelah bambu, siji diitek, siji diangkat. Jangan. Tapi harus semuanya adalah warga kita. Itu. Kemudian ya, bagaimana mengidentifikasi kasus itu? Ya, ketika ada permasalahan yang muncul, maka langkah pertama adalah kita menerima informasi itu, lalu kita identifikasi permasalahan. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang tidak berdasar. Benar atau tidak, minimal yang pertama itu kita harus benar atau tidak. Oleh karena itu, ya, kita harus mencari tahu, ya, mencari tahu dari satu sumber itu yang melapor, kemudian kita cari dari sumber yang lain, utamanya yang berlawanan dan yang netral. Ya, Bu Lina akrabnya dengan Bu Suci. Nek Bu Lina yang ngadu, kalau saya ini minta sumber ke Bu Suci, maka pasti akan mendukung Bu Lina. Ya. Tapi lain itu Bu Lina, nah, ini dulu pernah bermasalah dengan sana, kita perlu ambil keputusan, atau minimal orang-orang yang tahu tentang informasi tersebut. Ya. Kalau memang itu anak itu hamil, berarti siapa yang sekelas, siapa yang akrabnya, ya, siapa gurunya, siapa dan lain sebagainya. Kalau guru tadi juga demikian. Ya. Ini identifikasi, ya. Baru dari minimal tiga informasi yang masuk, itu baru kita bisa menyimpulkan, oh, masalah pokok sebenarnya seperti ini. Nah, itulah ya, itu yang perlu kita mengidentifikasi. Kemudian sumber identifikasi itu dari berbagai segi, ya. Kalau yang mendukung berarti orang-orang yang kira-kira tahu, orang-orang yang tidak berpihak pada yang bermasalah. Baru kita suatu ambil keputusan yang itu tadi, mana yang keputusan yang paling baik. Ibarat kita dalam mengambil keputusan itu,
kalau memang jari ini sakit, amputasi itu merupakan keputusan yang paling akhir. Ketika masih bisa disembuhkan, mengapa harus diamputasi? Jadi masih harus di dulu ikhtiar, baru kalau memang wis nggak ada jalan lain, baru amputasi menjadi jalan yang terakhir. Baik, makasih Pak Manmur. Tadi saya dapat kata-kata pertama bahwa seorang bendahara harus berani mengambil keputusan, dan keputusan itu Pak Farid menggarisbawahi dapat menyenangkan semua pihak. Selanjutnya Bapak juga menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasinya dari mulai menerima informasi, selanjutnya adalah menganalisa kebenaran dari informasi tersebut dengan cara menanyakan ke beberapa pihak. Di antaranya adalah orang-orang yang kontra atau yang secara langsung mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya adalah menentukan bahwa informasi ini benar atau tidak. Nah, selanjutnya Bapak dan kami juga tentunya setelah kita mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka berikutnya adalah mengambil keputusan. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah menjalankan keputusan tersebut, terutama itu tadi, karena nanti ada yang senang dan yang tidak seperti itu. Mungkin bagaimana menjalankannya keputusan ini, Pak? Menginformasikan dan selanjutnya agar yang bersangkutan juga harus menjalankan keputusan ini. Untuk pengambil keputusan ya, harus kita jalankan tadi ya, karena sebagai bagian dari tugas seorang pemimpin. Untuk kasus-kasus di mana ada beberapa kepentingan, nah itu tentunya kita ambil kepentingan yang lebih luas, itulah yang didahulukan ya. Kepentingan yang lebih luas itu yang didahulukan. Seorang guru agama ya, itu kan tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan moral. Berarti di sana adalah keteladanan itu yang paling utama. Berarti itu kepentingan dari anak, pembelajaran ini harus yang diutamakan. Oleh karena itu ya, jadi bagaimana kita menyelamatkan anak-anak ya, menyelamatkan anak-anak kalau sudah ada kasus moral seperti itu. Nah tentunya nanti misalnya guru ada yang tadi yang istilahnya menyalahi moral, itu ya harus ada sanksi. Sanksi pun juga sedapat mungkin tidak menimbulkan suatu trauma yang sangat dalam. Dia juga manusia. Ketika guru itu masih bujang, maka dia efeknya tidak begitu banyak, karena yang ditanggung misalnya dia GTT hanya diri sendiri. Tapi ketika dia punya suami atau istri atau punya orang tua yang butuh nafkah, berarti itu juga suatu pertimbangan sendiri. Nek sampai dekat ini berarti betapa kita tidak bijak juga. Di belakang dia apalagi ada anak-anaknya. Nah itu oleh karena itu ya, keputusan juga harus juga memperhatikan sanksi itu, memperhatikan bagaimana efeknya terhadap orang-orang yang terkasih yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk yang bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan ini, Bapak juga melihat kepentingan yang lebih luas lagi, tidak hanya satu orang. Seandainya nanti juga keputusan itu timbul juga, tetap juga dilihat efek dari keputusan itu, terutama adalah si personal yang terlibat di dalam gitu Pak. Iya, berarti itu ya. Jadi itu anak-anak kita sematkan, berarti wes ojo ngajar dhisik kan gitu ya. Ini juga demikian, jangan sampai ambil keputusan yang akhirnya justice orang ini akhirnya tidak jadi guru. Ya bisa jadi guru tapi istirahat saja sambil nanti
tunggu waktu beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, mungkin lebih, untuk mencarikan solusi bersama atasan kita. Ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya biar Pak Sapi yang lanjutkan. Iya, makasih. Makasih Pak atas waktunya. Kalau lihat dari Bapak tadi melihat membuat keputusan-keputusan dan itu kan harus melihat secara luas juga. Mungkin selama ini yang Bapak lakukan, apakah ada tahapan-tahapan atau prosedur dalam mengambil keputusan dari awal sampai akhir itu? Apakah ada tahapannya atau prosedurnya atau bagaimana? Oke. Saya langsung saja, permasalahan yang pernah kita lakukan tadi masih ada kaitan dengan itu. Jadi ketika informasi itu masuk ke kita, langkah kita itu kita tanya kepada yang bersangkutan dulu ya. Untuk tanya antara responden yang laki dan perempuan ini juga berbeda. Ketika laki-laki, nah itu mungkin kita bisa tanya langsung ya. Ke perempuan, kok mage enom, ayu. Nah, kita bertanyanya harus ada saksi. Ya, harus ada saksi. Tidak, agar tidak jadi fitnah. Atau kita berjaga-jaga. Orang yang sudah bermasalah kadang-kadang nekat. Ya. Ya. Kadang-kadang nekat. Ya. Pak Panuri di dalam ini. Kalau saya urak-urak saya jerit-jerit dan sebagainya. Nah, mergo wis nekat wis. Makanya saya selalu melibatkan orang. Ya. Ketika seperti itu. Bukan saya tidak berani atau ingin beberkan ke yang lain, tapi jaga-jaga. Nah itu ya. Nah itu. Setelah benar, baru kita klarifikasi tadi kepada orang-orang yang tahu ya. Ya. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan di tingkat sekolah, maka kita selesaikan di tingkat sekolah. Kita utamakan masalah yang kekeluargaan. Kalau masalah itu harus tahu atasan, misalnya seperti tadi, masalah supaya nyangkut dengan guru yang lain ya. Nyangkut masalah narkoba. Tidak hanya narkoba itu, kalau hanya pengguna cukup di sini, yang penting kita punya bukti ini. Tapi kalau sudah pengedar, itu sana harus tahu. Nah, itu ya. Jadi kita lihat pokoknya masalah, siapa yang harus diketahui. Itu perlu. Iya Pak. Ya. Berarti ada ini Pak ya, ada tahapan tidak langsung. Iya. Oleh karena itu seorang pimpinan juga harus tahu peraturan perundang-undangan. Ya. Ya, harus tahu peraturan perundang-undangan sehingga keputusan itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Misalnya, masalah pegatan itu boleh dilakukan ya, boleh dilakukan itu sidang itu ketika kalau yang bermasalah itu PNS sudah dapat izin dari atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nek guru atau SMA SMK itu harus dapat izin dari gubernur. Belum dapat izin kok wis ke pengadilan agama diputuskan, maka dia dapat sanksi. Sanksinya apa? Bisa mengembalikan gaji, bahkan diberhentikan dari PNS. Seperti itu aturannya. Ya kita baru tahu. Yang berikutnya ini Pak, tadi dalam membuat keputusan tadi ada tahap-tahap. Mungkin ada hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan biasanya yang secara keseluruhan mungkin dari keputusan yang pernah dikeluarkan, mungkin ada hal-hal yang efektif Pak dalam menjadi keputusan itu. Untuk mengambil keputusan hal yang efektif ini itu kita upayakan di samping memegang prinsip-prinsip tadi, kepentingan umum yang diutamakan, win-win solution ya,
menyenangkan bagi semua pihak, tidak ada yang dirugikan, ya. Yaitu kita kedepankan keputusan itu penyelesaian secara kekeluargaan. Ketika masalah itu masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, maka itu nanti akan tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi sakit hati akhirnya jangka panjang. Itu yaitu yang pernah ya Pak Dai itu ketika mau saya suruh diklat calon kepala sekolah, ya, ataupun saya minta mengelola kampus 2, ada arus dudu wong STM asli, tidak boleh bagi mereka yang asli sini, ya. Akhirnya yang bersangkutan rapat 214 ambil petisi, tapi setelah cari alasan sulit sendiri. Mosok mergo alasane bukan wong STM asli. Akhirnya cari-cari alasan, yaitu ketersinggungan dengan kata-kata Pak Dai. Dan yang tersinggung itu berarti langsung kita seorang pimpinan, dan yang tersinggung obatnya hanya satu, minta maaf. Akhirnya bagaimana? Saya rapat tim manajemen. Sebelum tim manajemen Pak Dai mengkonek saya beri kesempatan barangkali ada yang disampaikan, sampean aja minta maaf. Nah, begitu kita kemas dengan rapat manajemen membahas suatu, ya, akhirnya yang bersangkutan di penghujung ngajong kemudian menyampaikan dengan segala keterbatasan, mungkin selama bergaul ada yang kata-kata kurang berkenan. Oleh karena itu dengan segala kendali saya selesai sudah. Sehingga suatu waktu itu Bu Lina kaget, Pak Dai tipenya tidak seperti itu, tapi mengapa muncul seperti itu? Itulah diantaranya. Mungkin Bu dia juga waktu itu mendengar itu diantaranya kan menyenangkan dan selesainya. Nah itu sambung ini efektifnya. Mungkin saya lanjutkan ya Pak untuk pertanyaan berikutnya. Tadi saya sudah mendengarkan dari berbagai pertanyaan yang sudah Bapak berikan, istilahnya jawabannya sangat menginspirasi kami semua. Kemudian yang ingin kami ketahui lagi Pak, tadi kan sudah mulai langkah-langkahnya, mulai bagaimana mengidentifikasi. Tentunya dari berbagai kasus-kasus yang Bapak hadapi, adakah tantangan-tantangan untuk menyelesaikan keputusan itu Pak? Ada enggak tantangan yang paling berat di mana, kemudian bagaimana caranya? Nggih, makasih. Justru karena tantangan itulah akhirnya saya termotivasi untuk segera mengambil keputusan. Jadi misalnya ada di sini semua kepala sekolah yang di sini jelek, ya. Ada guru yang mungkin memiliki karakter, itu saya dengar dari orang lain, ya. Pak, pokoknya semua kepala sekolah yang di sini tuh wis dicap elek kabeh. Sing apik yaiku hanya orang yang tidak pernah jadi kepala sekolah. Nah, itu kan tantangan bagi saya. Iya tah, gitu. Akhirnya bagaimana penyelesaiannya? Saya walaupun ada info bahwa yang bersangkutan itu selalu memusuhi saya, justru ada tantangan saya harus lebih dekat dan saya harus lebih bisa melayani secara khusus kepada yang bersangkutan, ya. Akhirnya bagaimana? Ya. Karena yang bersangkutan itu merasa bahwa
pasti dia memiliki hati yang positif. Jika oh ternyata tidak semua, kalau sudah endingnya, oh ternyata tidak semua kepala sekolah seperti yang saya prasangkakan. Nah, itu. Kadang-kadang tidaknya sekali, 2 kali. Bahkan kemarin motivator dari Jajak, ya, motivator untuk kewirausahaan, dia rata-rata dia berhasil itu setelah komunikasi yang ke-7. Ya. Saya juga demikian. Mungkin untuk menghadapi seorang Bu Widi mungkin 1, 2, 3 kali sudah takluk Bu Widi. Ya. Tapi untuk menghadapi seorang Pak Bambang Sudis mungkin harus sampai ke 7. Sabar gitu ya. Tapi kita tetap pamit, belum waktunya. Kita berkiblat kepada Rasulullah yang motivasinya. Jadi ada seorang Yahudi yang buta itu ya, itu panjenengan sudah sangat tahu. Dia sudah memusuhi, wis gak ngerti, tapi prasangka ke Rasulullah itu julek sekali. Tapi justru dulu setiap hari dia mengantarkan segelas susu, menyuapinya dengan sendok, dengan suapan yang sangat lemah, sampai Rasulullah wafat pun dia masih ngecat banget, dan dia merahasiakan bahwa kan padahal yang menyuapi adalah Rasul. Baru ternyata setelah wafat yang bersangkutan tahu dari orang lain bahwa yang menyuapi adalah Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Nah itu yang jadi tantangan itu ada ya. Dan makin tantangan besar, seorang pimpinan harus makin terhibur ya. Makasih. Terima kasih Pak. Dari uraian Bapak tadi itu sangat menyenangkan sekali, dan memang benar-benar kami dari SMKN 1 Gelaga ini merasa menyenangkan semua keputusan Bapak selama ini. Mungkin ini pertanyaan berikutnya terkait dengan pertanyaan 3 Bapak, tentang prosedur juga, tapi langsung apa tidak langsung itu. Kemudian ketika Bapak dalam dilema etika, permasalahan yang termasuk dilema etika, Bapak menyelesaikannya itu secara langsung di tempat atau Bapak atur jadwalnya terlebih dahulu. Kemudian juga kami ingin tahu dalam bentuknya itu seperti apa. Terima kasih. Jadi untuk mengambil keputusan itu memang kita melihat bobot permasalahannya. Ada masalah yang begitu muncul langsung segera ambil keputusan. Ada yang menunggu waktu. Ya, nah itu. Contoh, kemarin begitu ada pengaduan satpam itu loh, anak keluar kok dibiarkan. Begitu saya ada waktu untuk itu, sapa sing iso mewakili satpam kono, satpam akan saya panggil ke sini. Oh saya Pak, jadi Pak Mo, saya siap mewakili satpam tugas di sana, jangan sampai kosong. Panggil berdua, kita sampaikan kilo masalah ya. Anak di selama pembelajaran anak ini bebas keluar masuk. Kita tanya mengapa ya, disampaikan semua. Akhirnya hari itu juga setelah permasalahannya semua jelas, kita ambil keputusan. Bahkan kemarin juga ambil keputusan ya, ini masalah tamu juga, tamu harap lapor. Ambil keputusan, iya kita tindak lanjuti. Berarti pertama di sana harus segera ada tamu harap lapor. Yang kedua, kalau saya memilah
Sebagai contoh begini, Piala Wabuk Cup untuk futsal itu kan tempat pelaksanaannya di GOR. Kalau di GOR itu kan boleh dikatakan menampung supporter yang banyak, tempatnya agak terbuka dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang mengikuti kegiatan kemarin memang saya larang. Bukan berarti saya mematikan bakat anak-anak. Dia tetap saya ikutkan kegiatan futsal tapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Contohnya di Untak. Nah, di Untak ada, oke silakan ikut kalau di Untak. Sehingga saya pada waktu itu melarang bukan berarti mematikan, tapi justru saya melarang ini untuk keselamatan anak-anak sendiri. Gitu. Sehingga saya pilih mana yang resiko futsal untuk apa istilah tawuran, tawuran lebih kecil kan ke sana. Kalau di Untak kan tertutup, penampung supporternya sedikit sehingga kemungkinan untuk terjadi tawuran itu bisa juga, lebih ditekan ya. Ada dua kepentingan seperti itu. Kita sebagai sekolah kan tidak berdiri sendiri. Nah, maka kita harus pertama koordinasi itu yang penting, baik itu koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal ya kita dengan pimpinan kita, dalam hal ini cabang dinas. Kalau vertikal ya kita rembukan dengan sesama teman. Yang pertama harus kita melihat sama-sama benar itu kan mesti ada yang lebih urgent, mesti itu. Maka yang kita selesaikan adalah kita pilih adalah yang urgent dulu, yang itu bisa apa ya istilahnya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Gini loh, setiap kejadian dalam menyelesaikan tidak harus sama. Melihat situasi, kondisi dan tempat ya sana. Jadi tidak mungkin kebijakan A pada kasus B ini akan menjadi sama, tetap kebijakan A untuk kasus C tidak mungkin akan bisa. Makanya dalam penyelesaian masalah itu yang perlu dilihat utama rentetan kejadian dulu. Termasuk Pak. Urgensinya ini apa ya? Kalau urgensinya lebih banyak atau lebih kemasyarakatan secara umum itu yang urgensi. Kadang-kadang kita melihatnya menurut kita urgensinya ini, tapi kenyataannya di lapangan yang ini gitu loh.